Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sebuah kebahagiaan bagi saya sendiri untuk berhadapan dengan para pejuang, para mujahid-mujahidah. Terus terangkan rada deg-degan. Saya bercerita juga kan kenapa? Karena memang saya bukan apa-apa di bulan bintang ini. Tetapi ketika berhadapan dengan para senior semua, mudah-mudahan ini mengulang kembali semangat kita untuk terus bergerak. Dan momen kita adalah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan itu memang layak untuk diperingati karena Allah yang menyebut. Allah mengatakan fadzakir ayyamillah, ingatlah dengan ayyamillah. Beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa ayyamillah adalah proses pembebasan Bani Israel oleh Fir'aun dari cengkraman Fir'aun. Maka Allah mengatakan fadzakirhum bi ayyamillah. Ingat momen itu, ingat momen itu, ingat momen itu. Peringati momen itu supaya menjadi spirit dan menjadi inspirasi. Kalau kita lihat mana yang paling spektakuler, matinya Fir'aun atau lahirnya Rasul? Tentu saja kita bisa mengatakan bahwa paling spektakuler adalah ketika Rasul dilahirkan, kemudian ketika Rasul diutus, kemudian ketika Rasul berdakwah. Maka saya memberikan apresiasi. Mudah-mudahan ini sebuah cara untuk merangkum, kemudian menyulut api kita, api perjuangan kita. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, sebenarnya berbicara tentang Maulid Nabi adalah berbicara tentang sukses story. Bagaimana suksesnya perjuangan seorang Rasul dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dia sukses memberikan sebuah sistem 180 derajat. Bandingkan dengan Nabi Nuh yang berdakwah 960 tahun dan dia mendapatkan 80 pasangan. Alhamdulillah, itu sukses. Karena ukuran sukses memang bukan hanya kuantitas, tetapi Rasulullah dalam jangka waktu yang sangat pendek meraih kualitas juga kuantitas. Bandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu berdoa dengan kalimat Rabbana mis ala amwalihim, ya Allah hancurkan, bangkrutkan Fir'aun. Itu Fir'aun baru bangkrut setelah 40 tahun, dan dia baru keluar dari cengkraman Fir'aun, belum sampai kepada titik. Dia harus berada di padang tik selama 40 tahun, berarti 80 tahun. Bandingkan dengan Nabi Muhammad cuma 22 tahun. Itu dengan para nabi. Udahlah, jangan dibandingkan dengan Indonesia yang 75 tahun. Dan jangan
dibandingkan dengan PBB. Hanya mestinya menjadi jauh. Begitu sebenarnya, menjadi jauh. Kalau Rasul bisa sukses seperti itu, kenapa kita umatnya tidak sukses? Bisakah? Bisa. Kenapa bisa? Karena ada beberapa kuncinya. Kita lihat kuncinya, saya melihat ada 3 kunci saja. Ini sebenarnya kunci yang senantiasa saya sebarkan ke setiap orang. Kunci pertama adalah cinta. Spirit cinta. Tadi terinspirasi juga dengan Teh Ipa. Wal mahabbah syi'arna. Bahwa cinta adalah propaganda kita. Jadi memang sebuah lembaga, sebuah gerakan yang spiritnya cinta itu akan terus menggelinding seperti bola salju yang tidak akan tertahankan. Ada 2 spirit, ada spirit kebencian dan itu adalah made in iblis. Yang kedua ada spirit mahabbah dan itu adalah made in Nabi Muhammad, Nabi Adam, dan para nabi. Lalu bagaimana kecintaan Rasul terhadap Islam? Allah gambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini bukan ajiz. Yang bilang pertama, begitu berat beban yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Jadi saya yakin yang berada di hadapan saya adalah para pemimpin di berbagai tingkatan. Maka berarti siapa yang mesti berdarah-darah, bukan anggota kita yang berdarah-darah, tetapi kita semua yang mesti berdarah-darah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang berdarah-darah dengan sepenuh penderitaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dengan ongkang-ongkang kaki dan biarkan orang lain mendapatkan beban yang begitu berat, itu sama dengan mimpi di siang bolong. Rasul yang terbaik saja, yang guidannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia tidak pernah makan enak, makan nyenyak, tidur nyenyak. Tidak. Dia terus memikirkan ummati. Kemudian yang kedua, harisun alaikum. Dia punya ambisi besar untuk bagaimana umat Islam, untuk bagaimana manusia masuk ke Islam. Bukan harisun ala nafsi. Bagaimana mendapatkan apa? Bukan bagaimana aku mendapatkan apa, bukan bagaimana aku menduduki apa. Tapi seorang mujahid adalah harisun alaikum. Bagaimana seluruh manusia ini, seluruh bangsa Indonesia ini berbondong-bondong masuk ke bulan bintang. Aminina. Amin. Sudah teryakin. Harisun alaikum. Dia punya ambisi besar. Kemudian yang ketiga, raufur. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW bil mu'minina raufur rahim, memiliki sejuta kasih sayang, kecintaan yang luar biasa. Maka tentu saja politiknya adalah politik positif thinking. Saya yakin ikhwan dan akhwat semua tahu bagaimana doanya Rasulullah SAW ketika didera dengan 2 kekuatan besar. Pertama, kekuatan sang Profesor Dr. Umar Ibn Hisam, yang nama lainnya adalah Abu Jahal. Kemudian bagaimana dia menghadapi Jenderal Umar bin Khattab, yang dia katakan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'izzal Islam bi umarain
Ya Allah, muliakan Islam dengan dua umat. Muliakan Islam dengan dua umat, artinya dia pasti punya positif tinggi. Bagaimana orang yang benci sekalipun terhadap PBB, dia masih berharap masuk. Kira-kira ya kayak semangat begitu kan? Saya tamat tuh ya, tapi saya PBB saya tamat. Jangan kita itu daripada pindah ke partai lain ya. Mohon maaf kan. Ini kalimatnya. Walaupun memang Allah hanya memberikan satu, tapi cukup Umar saja bisa membabat habis Umar itu bisa. Artinya Rasul saja orang terbaik. Ketika dia minta dua dikasih satu, dan itu tidak ngeyel. Kenapa hilang dua? Dia masih bersyukur dapat satu. Kita berdoa, tahajudnya kurang, doanya kurang, kemudian amalnya kurang, korbannya kurang, minta dua dikasih satu masih ngeyel. Kamu itu siapa? Allahu Akbar. Masya Allah. Yang ketiga, bagaimana kekuatan kita, kekuatan spirit kita dikejawantahkan di dalam aspek ini. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Allah Hubayatuna. Kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita, dan kecintaan kita kepada Islam dengan yakin kita tidak ragu mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Persaksikan bahwa kita adalah seorang muslim. Kalau orang lain saya adalah mungkin di daerah Persis mengatakan menghina Nabi Muhammad dengan terang benderang, kenapa kita tidak membela dengan terang benderang? Gitu. Kemudian kecintaan kita kepada wadah perjuangan kita. Saya masih ingat kata-kata Pak almarhum Pak Ahmad Sumargo. Apa cinta yang harus kita miliki? Cinta apa adanya, bukan cinta ada apanya. Cinta apa adanya itu adalah setulus-tulusnya cinta. Dan memang jangan pelit dengan cinta. Kalau PBB besar baru kita cinta. Kalau PBB lagi tajir baru kita cinta. Ketika PBB terpuruk habis, itu mah lain partai kurang lain itu mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tentu saja memang kita sepakat bahwa PBB bukan Tuhan. Kita sepakat bahwa PBB bukan agama. Kita sepakat. Tetapi saya yakin betul bagaimana berdarah-darah berpikir orang-orang para pejuang dahulu untuk memunculkan sebuah nama Partai Bulan Bintang yang di situ ada kalimat inspirasi sarang alakum. Bagaimana kita menegakkan agama di bumi Indonesia, dan itu akan terus ada di Bulan Bintang. Mungkin ada kekurangannya. Kekurangan itu dengan akan menambah rasa cinta kita. Saya teringat mendiang istri saya. Saya adalah orang yang paling banyak mengecewakan dia. Tetapi ketika saya kecewakan, dia makin banyak memberikan cinta kepada saya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ceramah di ruangan tertutup jangan panjang-panjang tuh. Tadi nggak ada semut, jadi tak lama. Siapa? Si kuat sampai jam 1 juga. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah contoh. Yang pertama adalah cinta, kemudian yang kedua adalah contoh. Saya setuju Bang, bahwa kita mesti banyak adab, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu mengalami dialektika perjuangan, mengalami pasang surut. 27 kali dia berperang, 27 kali dia mengirimkan ekspedisi. Jadi dalam 10 tahun lebih dari 47 kali dia berperang. Di situ ada kalah, ada menang, ada seri. Ayat draw ya.
ada kalah, ada menang. Tetapi dia tidak pernah kehilangan kadarnya. Bahkan kadarnya itu yang membuat dia bertahan. Bahkan ada satu masa paling sulit di titik nadir perjuangan ketika di Isra Mi'raj atau sebelum Isra Mi'raj. Saat-saat dia kehilangan istri tercinta, saat-saat dia kehilangan Abu Thalib, backing politiknya. Kalau istri itu adalah backing sosialnya, backing psikologinya, backing ekonominya. Kira-kira itu berat mana kehilangan istri dengan kehilangan suami? Saya kira itu lebih berat seorang suami kehilangan istri, karena tekanannya banyak. Kalau seorang istri kehilangan suami itu bukan berarti membela saya sebenarnya. Itu tekanannya adalah tekanan psikologi dan tekanan sosial. Tapi kalau seorang suami ditinggalkan istrinya, ada tekanan-tekanan yang lain yang lebih dari itu. Pada saat itu dihitung secara politik, Islam out, habis. Secara ekonomi selesai, diembargo secara sosial selesai, kemudian backing politiknya selesai. Padahal memang pada saat itu Rasulullah SAW mesti berhadapan dengan satu rejim. Saya balik setback lagi. Memang ketika berbicara dakwah, mau tidak mau kita mesti menghadapi rejim. Itu sepanjang perjalanan. Nabi Ibrahim menghadapi dua rejim sekaligus. Pertama rejim Namrud, itu adalah satu dari 4 raja dunia, Babilonia. Yang kedua Raja Nisan, di tafsir tidak disebutkan siapa namanya. Nabi Musa menghadapi rejim Fir'aun. Lama sekali. Rejimnya lama banget, 440 tahun Fir'aun itu. Apa menjadi itu mungkin masuk muri kalau sekarang. Raja terpanjang. Indonesia nggak dapat mungkin ya. Kemudian Nabi Yusuf juga menghadapi rejim. Kemudian Nabi Musa menghadapi rejim, Zulkifli juga menghadapi rejim. Ternyata Rasulullah SAW juga berhadapan dengan sebuah rejim bernama rejim Mala Makkah. Namanya Mala. Sebuah pemerintahan yang terbagi ke dalam beberapa distribusi kekuasaan. Ada pemegang kunci Ka'bah, ada pemegang minuman, ada makanan, ada kekuatan militer, ada Darun Nadwa, yang ketua DPR-nya adalah Abu Hakam. Berhadapan seperti itu. Kalau dihitung secara politik, ternyata memang Rasulullah SAW nggak bisa menang. Tetapi ada yang dia dapatkan, ada yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Sumbangsi kader yang luar biasa. Justru pada saat itulah nilai-nilai kekaderan akan terlihat bersinar. Ketika secara politik tidak ada kemampuan, tidak ada titik untuk menang, disitulah memang nilai-nilai kekaderan itu terasa. Bagaimana Siti Khadijah? Kemudian bagaimana yang lainnya? Maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, pergerakan itu bisa naik. Karena memang ada kader-kader ketika ditekan secara ekonomi 3 tahun, Islam tidak bergeming. Para tokoh-tokohnya tidak bergeming. Abu Bakar tetap berada di sisi Rasul, Umar bin Khattab tetap berada di sisi Rasul, Utsman bin Affan tetap berada di sisi Rasul, Ali bin Abi Thalib tetap berada di sisi Rasul, Abu Ubaidah tetap berada di sisi Rasul. Semua berada di sisi Rasul, yang pada saat itu memang kita akan berpikir bagaimana untuk menang. Tetapi memang arti sebuah kawan adalah sesuatu yang sangat substansi di dalam perjuangan. Kalau Jenderal Sudirman mengatakan berikan satu peluru untuk musuh, 9 untuk pengkhianat, karena memang berbahaya sebenarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kira ada ngaji sedetik. Ada ngaji sedetik kamu berat. Jadi itu bisa ya. Kemudian yang kedua, bahwa salah satu cara untuk bagaimana sukses story tentu saja mau tidak mau, suka tidak suka,
perjuangan ini harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejumlah kadar tadi. Saya lihat memang Rasulullah SAW itu bisa keluar dari lubang kehancuran karena memang ada kader-kader. Ada Abu Huzaifah Al-Yamani yang bisa menghancurkan 15.000 pasukan dengan satu isu, kemudian isu menjadi opini di kantong-kantong musuh. Mestinya ada sebenarnya aktivis-aktivis PBB yang bisa membuat isu. Kita kan kemarin Balik. kita itu terseok-seok dengan isu sebenarnya. Tsunami. Habis kita cegah dengan isu. Mirip dengan hari ini corona. Siapa yang pernah bertemu dengan corona? Tetapi ternyata dengan corona semua habis. Bukan berarti corona isu, bukan. Lupakan supaya dia lupa kepada kita. Ya. Tetapi memang Abu Huzaifah Al-Yamani seorang saja itu bisa membabat, menghancurkan, memporak-porandakan barisan-barisan musuh. Hanya satu saja. Itu adalah bukan 4 sahabat besar, bukan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tetapi dia adalah ahli intelijen yang dimasukkan. Tetapi memang kantong-kantong orang munafik itu ada di atas datanya. Kita butuh seorang Mus'ab bin Umair yang dengan tangan dinginnya dia bisa masuk ke setiap rumah di Madinah untuk menyiapkan, menghamparkan karpet merah untuk Rasulullah SAW. Seorang mantan selebritis, pemuda yang meninggalkan kemewahan, kemudian dia masuk berhijrah di awal, kemudian dia berdakwah, mengetuk setiap pintu, mengetuk, kemudian menyapa ke setiap orang untuk mendakwahkan Islam. Maka dalam jangka waktu 1 tahun saja, setelah dipersiapkan, setahun pertama 6 orang berbeat, tahun kedua kemudian 75 berbeat, kemudian selanjutnya Rasul sudah masuk ke gerbang Madinah dengan disiapkan piagam Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya 2 saja sebenarnya. Kita butuh Mus'ab saja. Kita butuh itu. Dan kita butuh juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak dihitung di dalam 4 besar. Kalau kita ngomong tentang Abu Bakar selesai, Umar bin Khattab selesai, Utsman bin Affan selesai. Inilah yang dibutuhkan. Kadar butuh. Kita butuh kadar. Yang ketika diombang-ambing nggak ngeyel, gitu ya. Ketika diombang-ambing nggak ngeyel, nggak loncat dia dari bisnya. Apalagi dia hancur-hancurkan bisnya. Nabi Khidir bukan, tapi dia bisa hancurkan bisnya juga. Gak bilang tenggelamkan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Saya sedikit menganalisa kalimatnya, nggak begini. Laqad kana lakum ala Rasulillah, tetapi memakai kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah SAW. Itu di rupiah. Kalau rupiah itu masuk nyemplung. Jadi kalau nyontoh Rasul nyemplung. Kalau nyemplung basah semua. Kalau basah semua ya tenggelam lah. Ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Nyemplung lah. Kalau nyemplung berarti dari sisi hulu sampai hilirnya. Mestinya Rasulullah main, tetapi tidak laku. Kita hidup di zaman sekarang. Di Indonesia nggak ada onta, tapi yang ada itu adalah pesawat. Tetapi memang spirit Rasulullah SAW itu diterapkan dalam konteks kekinian. Bagaimana Rasul melakukan gerakan-gerakannya, bagaimana Rasul melakukan pengkaderannya. Memang yang dilakukan adalah bagaimana melakukan genealogi,
bagaimana melakukan ideologisasi, Pak. Ini yang berat sebenarnya. Dan ini yang saya tunggu. Kita pernah besar tahun 99 karena memang itu adalah merupakan kerinduan terhadap reuni Masyumi dulu. Dan pada saat itu tokoh-tokoh Masyumi kita masih begitu besar, pengaruhnya begitu besar. Tetapi memang betul ideologisasinya hanya alami di setiap masing-masing, dan hampir kadang itu tidak ada ideologisasinya. Ini disebut dengan ketepengkaderan. Habis kita itu diumumkan. Dan kita sisa-sisa dari perang Kurusetra ini. Sabu bukma. Tuhan. Insya Allah, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hanya satu kesulitan, tetapi ada dua kemudahan. Kalau hari ini kita pernah terpuruk, pernah, maka sebenarnya insya Allah suatu saat kita akan menghadapi zaman keemasan. Kapan? Kita yang menentukannya, bukan orang lain, bukan nunggu orang lain. Alhamdulillah Bang Abdul sudah turun ke sini. Kang Gunawan bilang sudah 20, luar biasa. Ya. Saya nunggu dari kemarin, Bang. Saya tinggal nunggu di pesantren. Alhamdulillah. Awal diundang, alhamdulillah masih ada nih ikhwan-ikhwan kita di bulan bintang. Hari ini juga alhamdulillah saya sedikit nggak percaya tadi. Kalau itu main-main nggak ya? Gitu. Alhamdulillah. Artinya ini mirip Raden Wijaya ketika kalah perang, tapi dia menyusun kekuatan. Wah. Luar biasa. Kekuatan dalam jangka waktu yang tidak lama. Raden Wijaya kemudian bisa menghancurkan Daya Katwang dan mendirikan sebuah imperium yang luar biasa, Majapahit. Bisa, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kalau udah kagak itu aja nggak perkara. Tetapi ada dua syarat sebenarnya harus kita lakukan. Saya yakin nggak ngobrol panjang karena bapak-bapak atau ikhwan di sini adalah orang-orang kader-kader semua. Bagaimana mengejawantahkan nilai uswatun hasanah di dalam konteks politik. Sebenarnya ketika ngobrol uswatun hasanah dalam konteks politik, di situ ada uswah dalam nilai politik. Di situ ada uswah hasanah di dalam strategi politik. Kemudian di situ ada uswah hasanah dalam orientasi politik. Kalau saya tadi menyebutkan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah, maka harus nyemplung. Nyemplungnya adalah berarti seperangkat alat sholat. Artinya seluruhnya. Maka ada syarat yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua syarat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kepada orang-orang yang berorientasi akhirat. Ini adalah orientasi politik Islam. Apa yang membedakannya? Bukan bajunya. Yang membedakan adalah apakah kita masih berorientasi akhirat atau tidak, atau orientasi kursi, atau orientasi bagaimana kita mendapatkan. Itu kan penting. Betul. Ini ngomongnya tentang orientasi, bukan tentang strategi. Ini urusannya orientasi. Jangan kebalik-balik dengan strateginya. Tanamkan dulu liman kana yarjullah wal yaumil akhir, bahwa kita hari ini bersama-sama berjuang di bulan bintang. Orientasinya adalah Allah tujuan kita. Bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mendapatkan kasih Allahu Akbar. Ini sebenarnya harus kita ingatkan. Karena ketika itu tidak ada, maka pertolongan tidak ada. Kita balik lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu memakai dua pendekatan terhadap dua rejim. Rejim pertama, Namrud, dia langsung memakai kekuatan non kooperatif. Dia tantang bernama Namrud itu.
Kemudian ketika berhadapan dengan Raja Sam, dia memakai kekuatan kooperatif. Dia berbaik-baik, ini adalah saudara saya, silakan, saya tinggal di sini saja. Itu kan kooperatif sebenarnya. Tetapi ternyata ending akhir dari non kooperatif Nabi Ibrahim, ending dari kooperatif siapa? Nabi Ibrahim itu adalah menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah politik kooperatif dengan Firaun yang pertama. Tetapi tetap spiritnya adalah menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan Nabi Musa adalah gerakan non kooperatif yang dilakukan dengan Firaun, karena dia adalah mahkota. Kalau dia berpikir anak raja, dia tinggal duduk manis, jadi anak baik, pasti dia akan jadi pengganti Firaun. Hanya mungkin kelamaan. Tetapi dia nggak begitu. Dia mengambil jalan non kooperatif, tetapi dibalik non kooperatif dia tetap mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya urusan kooperatif dan kooperatif adalah urusan strategi. Bang Apriansyah paling jago. Tetapi yang paling penting urusan orientasinya yang paling penting buat kita semua. Ada menjadi suruh. Urusan tentang orientasi kita sebenarnya. Urusan strategi politik itu yang urusan tinggal di mana? Di pusat, kemudian di DPW. Kita tinggal siap dengan strateginya, tetapi jangan lupa dengan orientasi kita, karena itu adalah tiket kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melakukan sebuah kebijakan, dan itu memang hampir terjadi ada satu dinamika, ada satu gejolak. Ada dua gejolak. Pertama ketika pembagian ghanimah. Yang kedua, yang pertama ketika perang Hudaybiyah, ketika dia nggak jadi umroh, maka bereaksi masyarakat pada saat itu, termasuk Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar seorang kader, dia bilang, aku tidak tahu. Kamu tanya saja kepada Rasul, klarifikasi langsung kepada Rasul. Nggak bisa, nggak mau dia berasumsi apapun. Ya kalau memang nggak ngerti, ya tanya langsung lah. Dilakukan Abu Bakar. Kemudian baru Rasul menjelaskan. Umar mengatakan, wahai Rasul, bukankah kita akan menang? Betul. Bukankah mereka salah? Betul. Bukankah kita benar? Betul. Bukankah kita akan menguasai Mekah? Betul. Tapi apakah aku mengatakan bahwa hari ini kita memenangkan perang? Tidak. Ya sudah, pulang. Umar pulang. Selesai urusan. Satu komando. Kita memang butuh seorang Abbas yang ketika di perang Hunain 12.000 kekuatan kita, kemudian dia dicerai mereka, hanya tinggal 100 orang. Pak BB yakin lebih dari 100 sebenarnya, banyak sekali. Kita kemarin dapat berapa ribu Kang? Lebih dari 100 sebenarnya. 0,8. Berapa? 0,8%. Oh banyak berarti kan? Bukan 100 kan? Tetapi di situ ada Abbas. Ketika orang kontang-panting kesana kemari, dia takut, dia kehilangan arah. Abbas mengatakan, wahai para ahli perang Badar, wahai ahli perang Uhud, wahai Hasin, berkumpul. Ini Rasul masih hidup, ini Rasul komandan kita, ini Rasul komandan belum balik. Bergerak terus, baru kita berkumpul. Kita butuh juga seorang Abbas yang bisa membereskan barisan-barisan yang bercerai-berai. Seorang Abbas. Mudah-mudahan ini semua adalah Abbas semua. Umat Islam. Sekali lagi saya titip kepada saya sendiri, bagaimana kita beribadah dengan bergerak di bulan itu, dan orientasi kita adalah akhirat. Tidak ada lagi sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang kita cari. Hanya memang kalau kita diam, kita ingin akhirat, dan kita bergerak, kita ingin akhirat, itu rugi yang diam, karena itu surganya picisan. Tapi kalau kita bergerak, kalau kita dapat akhirat, itu surga elit. Kelas VIP tadi kayak di kamar ini.
Kayak begini. Ketika mau pilih, maka masa orang pintar milihnya surga yang picisan? Surga yang entong. Bagaimana? Bergerak. Di mana? Ya sudahlah, kita kan sudah punya rumah. Dan ini rumah kita. Terus terang Pak, sebenarnya saya masuk ke PB karena kecintaan terhadap dua guru saya. Ya, saya orang berpikir panjang untuk secara idhar mengatakan saya PBB ketika menyalon. Saya berpikir nyalon menang menaikkan pajak menang lagi. Mesti bahulah berjuang lagi. Tetapi saya harus berpikir membuat sebuah keputusan pada saat itu karena kecintaan terhadap dua orang. Pertama Ustaz Syarif Hidayatullah, orang yang tidak dikenal di pentas nasional, tetapi orang yang terus dia membuat buku dulu. Bukunya adalah Partai Islam Yes, Islam Yes. Itu bukunya untuk kader-kader saja. Yang kedua almarhum Pak Ahmad Sumargono. Dua saja sebenarnya kecintaan saya. Nggak ada yang lain. Modal saya nggak ada sama sekali. Curhat dengan Beni Abinama modal kan ya kaya gitu. Dua kecintaan itu sebenarnya. Yang mudah-mudahan dunia belum berakhir dan PBB akan tetap jaya. Orientasi kita akhirat, Kemudian yang kedua, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian yang kedua, wa dzakarallaha katsira, mengingat Allah, banyak mengingat Allah. Zikrullah, banyak mengingat Allah. Artinya orientasi kita kepada Allah dan kita senantiasa spiritnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di atas kertas bisa menang di perang Badar Rasul, tapi tetap masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu punya kelebihan, dalam jarak beberapa mil orang itu takut. Tetapi dia masih terus menyebut asma Allah. Istaghitsuna rabbakum. Dia tetap istighosah. Bukan tanda kutip istighosahnya. Bukan istighosah tanda kutip. Artinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menyebut supaya hati kita tetap cool. Kita paham mungkin permainan politik adalah permainan yang lumayan keras. Ya memang begitulah. Ketika permainan keras, hati kita tetap cool. Kalau kita tetap nggak cool, maka kehilangan seluruh kemampuan kita kalau nggak cool. Maka mesti ada olinya, oli yang bagus. Oli kelas 1. Oli naon? Mesran. Olinya mesti top 1. Apa oli top 1 buat spirit perjuangan kita? Berzikir. Mengingat Allah di dalam zikir kita. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa seseorang yang bergerak dengan berzikir kekuatannya 70 kali lipat daripada seseorang yang bergerak tanpa berzikir. Ya, dalam salah satu kitab Ibnu Qayyim mengatakan begini. Tentu saja zikir dalam makna yang sangat luas. Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mempersembahkan seluruh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga adalah cara. Sebenarnya saya nggak enak kalau ngomong cara. Kalau pengecualian pasti abang yang paling paham gitu. Saya ngomong cara gitu. Hanya ngomong ketua RT juga. Tapi sebenarnya selesai ketika kita mendebar cinta. Kemudian yang kedua ketika kita berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, berorientasi akhirat, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Allah akan berikan caranya. Wa qul i'malu fasayarallahu amal. Berbuatlah, Allah akan mudahkan seluruh urusan. Kalau kecintaan kita begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah tidak pernah ditinggalkan di dalam kehidupan kita, Allah akan berikan jalan sebenarnya. Kalau berpikir kooperatif kah? Non kooperatif. Saya masuk ke sejarah Indonesia. Para dai-dai itu pernah mengalami dua cara.
Ini yang satu yang lagi saya teliti, bahwa ada salah satu ini apa 603, ternyata Islam masuk itu ke Jawa Barat dulu, tapi bukan hoax, tapi belum mutawatir. Perlu ditarik dari sini. Bukan hoax. Rakyat Sancang yang lahir 598, kemudian itu hampir sejalan dengan Sayyidina Ali yang 599. Dia adalah anak Tarumanagara yang ketujuh, anak Kertawarman. Kemudian dia masuk ke Ka'bah, ke Mekah, berarti dia menjadi seorang mutabiin karena mulazamah selama 2 tahun. Kemudian dia berdakwah. Ketika dia berdakwah, dia berhadapan dengan salah satu keponakannya, Raja Tarumanagara yang ke-9. Apa yang dia lakukan? Maka mau tidak mau dia mesti berperang. Itu adalah gerakan non kooperatif pertama yang dilakukan. Setelah itu kemudian 1418 Syekh Kuro yang dibawa oleh Panglima Chingho, dia datang ke mana? Ke Karawang. Apa yang dia lakukan? Pada saat itu dia berhadapan dengan sebuah rejim, dan rejimnya adalah Niskala atau Cumut Anggalara. Apa yang dia lakukan? Dia nikahkan putranya di Subang Santri Subang Larang dengan Prabu Siliwangi. Maka dengan itu Islam bisa masuk ke istana Siliwangi. Kalau mungkin pendekatan politik silakan dicerna sendiri. Kemudian Sunan Ampel, dia punya bibinya ditikahkan dengan Prabu Brawijaya I. Kita paham bahwa Majapahit itu adalah ratusan tahun di bawah kekuasaan Buddha dan Hindu. Tetapi lewat pendekatan itu Sunan Ampel kemudian diberi tanah perdikan lewat pendekatan bibi yang menikah dengan rajanya. Diberi tanah perdikan di Ampel Denta. Kemudian dia bangun sebuah pesantren di Ampel Denta tersebut. Ketika dibangun, maka berubahlah menjadi sebuah kerajaan. Dia sebarkan pesantren itu, ada pesantren Giri Kedaton, ada pesantren Demak. Maka pesantren Demak berubah menjadi sebuah kerajaan, dan pesantren Giri Kedaton juga berubah menjadi sebuah kerajaan. Silakan pendekatannya seperti apa? Itu berarti yang mengkajinya adalah di tingkat pusat. Dan kita juga paham bagaimana seorang Kiai Haji Jenderal Mustafa, dia langsung bergerak dengan kekuatan seadanya. Perang 1 hari tetapi yang spektakuler. Itu perangnya 1 hari, tapi spektakuler. Dia melawan Jepang, non kooperatif dengan Jepang. Tetapi ternyata pesantren Sukamana tetap berkibar, pesantren Sukahidang tetap berkibar. Itu adalah di wilayah-wilayah strategi kita. Hanya memang yang paling penting adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana kita tetap bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita taat kepada Rasulullah SAW tanpa reserve. Kemudian wa ulil amri minkum, bagaimana kita taat kepada pemimpin kita. Tentu saja pemimpin itu punya 2 potensi. Pertama potensi kemenangan, salah. Yang kedua potensi benar. Itu adalah seorang manusia. Tetapi ketika kita mengikuti seorang pemimpin dan pemimpin tersebut melakukan kesalahan tanpa disengaja, artinya prediksinya unpredictable, prediksinya tidak akurat, bukan kita yang salah, tetapi kita sudah dapat pahala karena kita taat kepada pemimpin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Satu komando ya. Kita balik lagi ke perang Uhud. Sebenarnya dari sisi jumlah perang Badar itu lebih sedikit, tetapi menang telak. Karena memang ada komando yang luar biasa. Kenapa di perang Uhud bisa kalah? Kekuatan itu 1000 sebenarnya. Pertama, pengkhianatan pertama dilakukan dengan 300 orang balik. Mencari pemilu bisa dicek. Balik kanan, jangan pilih Sudah kanan. balik kanan itu. Jangan Pemilu can perangan can balik lihat aku. Biar kan jakin curang cium batur. Berburowokan Allahu Akbar balik kanan Allah kami. jangan pilih saya. Calon nagok.
Kemudian yang kedua, ini saya tidak menyebut pengkhianatan, itu terlalu kasar, terlalu kasar sebenarnya. Lagi pramenstrasi tadi. Lagi pramenstrasi. Nah, gitu. Sudah 300 kehilangan, tetapi Rasul masih optimis dengan 700 orang. Dia simpan 50 pemanahnya, dan itu sudah hampir menang. Indisipliner lagi yang 50. Selesai kita. Habis. Sebenarnya bukan persoalan kita sedikit, tetapi persoalan kan kita tidak solid. Bukan persoalan kita. Sebenarnya kalau kita solid, orientasi kita satu, kemudian komando kita satu, kita terus bergerak lillahi ta'ala. Sebenarnya saya nggak sebut tetangga sebelah yang begitu, nanti tengah tepi jalan. Memang kita nggak bisa begitu sebenarnya. Subhanallah, kita sih mencari Curhatan. Asal mereka memelu. curhat. Kalau mau jangan tegang ya. Iya, kita aja orangnya. Ini memang serpihan-serpihan kita semua. Apa serpihan seperti gerakan-gerakan Rasulullah SAW dalam sebuah puzzle perjuangan. Saya sebenarnya hanya melihat dari satu sisi yang sangat naif dan itu sangat terbatas. Saya yakin bapak-bapak, ikhwan akhwat semua itu sudah lebih paham bagaimana memandang bola perjuangan Rasulullah SAW dalam kondisi yang lebih komprehensif pada saat ini. Hanya memang yang paling hilang adalah kita tidak memiliki kemampuan bertahan seperti Rasulullah SAW. Kita tidak memiliki kemampuan bertahan seperti para sahabat. Apakah Rasul itu kekasih Rasul? Oh, kekasih Allah. Khalilullah. Khalil. Cuma dua manusia di dunia ini yang mendapatkan Khalil. Pertama Rasulullah, yang kedua Nabi Ibrahim. Level kedua Habib semua. Habaib sebenarnya. Habib itu kan jauh jamak dari kata Habib. Artinya kekasih. Tidak ada yang Khalil sebenarnya. Tidak ada yang Khalail. Khalil saja. Seberapa dekatnya Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah masih kasih berdarah-darah sama Rasul. Ketika dia datang ke Taif, dia malah diusir. Ini pengalaman siapa nih? Yang kampanye diusir. Mestinya tetap move on. Rasul itu pernah diusir, padahal itu ada hubungan emosional antara Rasul dengan Taif. Karena di situ ada turunan Siti Aminah. Dibilang gila. Dia tetap balik. Ketika dia balik, kemudian ada satu asupan. Aku hancurkan. Awas, hati-hati bahwa kita adalah kekuatan cinta, bukan kekuatan benci. Kemudian yang kedua, berpikirnya panjang tidak pendek. Kemenangan sebuah gerakan adalah bukan membumi hanguskan. Kita bukan gerakan genosid, tapi gerakan kita adalah gerakan merangkul, bukan memukul. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Dan ternyata mereka pada ketika Rasul meninggal dunia, Taif adalah salah satu kampung yang begitu solid kekuatan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar lama. Minum dulu biar lama. Kita dicebong pondok. Balik lagi. Artinya begitu dekatnya Rasul dengan Allah, tapi Allah masih kasih tekanan. Di dalam Al-Quran ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tadil ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kamu masih berpikir kamu akan masuk surga? Apakah kamu masih berpikir bahwa PBB akan menang? Tapi cacing wae. Saya pemilu ya. Kemudian tidak mengalami masa-masa berat, massakumul ba'sa wad-dharra. Itu yang dialami, bukan hanya orang lain, Rasul sendiri mengalami masa-masa berat seperti itu. Apakah doa Rasul tidak tajam? Sangat tajam.
tetapi tetap Rasul itu menderita. Hanya yang paling hebat adalah kekuatan bertahannya Rasul, kekuatan bertahannya para sahabat. Ketika Rasul melewati Bilal bin Rabah yang sedang disiksa, dia yang mengatakan, Bilal, bersabarlah, surga bagimu, surga bagimu. Hanya itu dia dapatkan. Mungkin kalau kita datang kayak begitu, berdarah-darah kemarin, Yusul datang, sabar Marwita. Bilal nggak begitu. Bilal nggak begitu. Dia tetap mengatakan ahad. Itu spirit dari pemimpinnya, bilang sabar. Ketika ketika Jubair bin Awam itu disiksa, dia mengatakan bersabar. Ketika Ammar bin Yasir disiksa, dia mengatakan sabarlah Ammar, bagimu surga. Sebuah spirit selesai, dia nggak ngeyel. Ya, tapi Rasulullahnya yang ucap. Ya. Ya, kalau yang nggak ucap ya susah sahabatnya. Ya. Makanya memang di sini mesti ada kekuatan. Memang mungkin ada istilah tenon bahasa kolot mah, batu turun ke naik Pak. Batu turun ke naik. Apa tuh? Kalau apa tonggodana? Dari atas begitu paham ke bawah, dari bawah begitu paham ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang saya inginkan adalah setingkat Rasul saja yang punya kekuatan doa, dia masih bisa tetap berpayah-payah dan berdarah-darah. Lalu bagaimana dengan kita? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Sabar dulu dia belum salat. Karena salat adalah ibadah zahir dan sabar adalah ibadah batin. Berarti proses mental ada di sabarnya. Kemudian penguatan spiritual ada di salatnya. As-sabru nisful iman. Sabar itu adalah setengah dari keimanan. Siapa orang yang tidak pernah terkalahkan? Orang yang tidak pernah terkalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Dan siapa orang yang tidak pernah menyerah? Orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang sabar di dalam penderitaan. Dan siapa yang paling berani? Orang sabar adalah seberani-beraninya orang berani. Ada seseorang yang begitu hebat dia bertempur. Seorang mengatakan ini pasti masuk surga. Rasul mengatakan dia masuk neraka. Kenapa ya Rasul dia masuk neraka? Ketika dia meninggal dunia, dia kelihatan bahwa ternyata dia terkena sabetan pedang. Dia tidak sabar dengan sakitnya sabetan pedang. Kemudian dia terpaksa bunuh diri untuk mengakhiri rasa sakit. Dia tidak sabar melaksanakan, mengalami detik-detik terakhir menuju kepada akhiratnya. Kesabaran ini memang sesuatu yang sangat penting. Bersabarlah selama beberapa tahun ke depan. Tetapi sabar itu bukan diam. Ya. Bergerak aktif. As-sabr itu adalah setinggi-tingginya keberanian. Orang berani itu pasti aktif. Maka berarti orang sabar adalah super aktif. Super aktif. Kekuatan kesabaran. Bersabar dengan ketidakberdayaan, bersabar dengan kepapaan, tapi terus bergerak dan terus bergerak. Allah akan berikan wa qul malu fasayrallahu amal. Berbuatlah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita semua kalau kita bersabar. Allah berikan malaikat, bantuan malaikat 2.000, 1.000, 2.000 sampai 5.000. Kalimatnya adalah bala in tasbiru. Ingatlah kalau kalian sabar, Allah akan kasih bonus 2.000 malaikat. Aduh, berbahagia sekali ya kalau ada malaikat. Kalau 2.000 malaikat masuk TPS, kemudian berada di setiap TPS, kemudian digeser yang masuk ke situ selesai sudah di sini. Jadi si kalau ngalamun tuh ngalamun. Kenapa kita buang ngalamun? Karena kita nggak sabar. Allahu Akbar. Oh, apa yang kaki orang mencicing? Reprogram gimana gitu? Jadi kesabaran itu adalah sebenarnya sebuah spirit yang luar biasa. Kemampuan bersabar. As-sabru kasibri murun fi madaqati.
Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sesungguhnya sabar itu seperti patrawali, murun fi magapati, begitu pahit bagi empedu, tetapi hasilnya begitu manis. Dan Rasul itu mengalami masa-masa emas ketika dia mengalami masa terpuruk. Dia langsung masuk di masa-masa emas, di masa-masa Madinah ketika dia kehilangan Abu Thalib dan Siti Khadijah. Saya benar-benar memberikan apresiasi luar biasa. Abang turun ke sini, alhamdulillah. Itu yang tidak pernah terpikirkan turun di Nukamani gitu, alhamdulillah gitu. Saya kan baru ketemunya di Bandung, nggak di Tasik. Sekarang alhamdulillah di Tasik gitu. Kang Gunawan juga alhamdulillah. Ini berarti awal yang bagus bagi kita. Dan memang waktunya sebentar. Saya nggak bilang lama. Karena koruba ma'ata wa qad ba'uda ma'fata. Begitu dekat apa yang akan datang. Dan begitu jauh apa yang telah lewat. Kita sebentar. Karena kita sebentar, jangan alih-alih. Kesabaran mesti ada, tapi bergerak setiap saat, setiap waktu. Kenapa bulan bintang tidak menjadi napas perjuangan kita? Tetapi dasarnya adalah bagaimana kita menegakkan Allah, menegakkan Islam, bagaimana kita berorientasi akhirat, bagaimana kita menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya, dan bagaimana kita bersabar dengan apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita mengakhiri semuanya dengan sebuah kebahagiaan nanti di akhirat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Banyak kekurangan dan banyak kelafaan, tetapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bersejarah, bukan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan suatu saat bertemu di sini, bukan di sini kita bertemu, tetapi di gedung DPR.